berulang kali baca ini, kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu aku baca ini 2 tahun yang lalu, dan sampai sekarang kayak masih ngeloading ini. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Seperti janjiku sebelumnya, di video kali ini aku akan nge-review buku kumpulan cerpen kedua dari penerbit Mai, yaitu Kaki Kuda. Kaki Kuda merupakan kumpulan cerpen dari penulis ternama bernama Akutagawa Ryunosuke. Perlu kalian ketahui, Akutagawa Ryunosuke dijuluki sebagai bapak cerita pendek Jepang, dan dia meninggal di usia 35 tahun. Muda banget ya. Aku loh bentar lagi 35. Ya 3 tahun lagi sih. Kaki Kuda punya 6 cerpen, yang cerpen utamanya itu sesuai judul buku ini, yaitu Kaki Kuda. Nah, tanpa berlama-lama mari kita langsung aja ke review masing-masing si cerpennya. Cerpen yang pertama judulnya Rashomon. Nah, cerpen ini mengisahkan seorang genin yang sering duduk sendirian di gerbang Rashomon. FYI, Rashomon ini adalah gerbang angker tempat pembuangan mayat. Gak ada satu orang pun yang berani datang ke sini karena ya saking angkernya. Tapi pada suatu malam sang genin malah melihat nenek-nenek yang lagi mencabuti rambut si mayat. Cerpen yang kedua judulnya Hidung. Hidung ini bercerita tentang seorang pendeta berhidung panjang, dan saking panjangnya sampai si hidungnya ini ngeganggu banget, apalagi kalau lagi makan. Ada ceritanya si pendeta ini tuh lagi makan sup. Kan kalau lagi makan sup ini begini nih, itu hidungnya masuk gitu ke mangkok, ngecelup gitu, dan itu ngeganggu banget kan. Karena ngerasa ribet, si pendeta ini tuh pengen mendekin hidungnya. Dia udah mulai ngeluh gitu sama hidungnya, pengen mendekin. Padahal sebenarnya hidungnya dia ini udah jadi ikonik si pendeta dan bikin si pendeta ini tuh dihormati. Ya, ciri-ciri orang kurang bersyukur ya si pendeta ini. Cerpen yang ketiga judulnya Benang Laba-Laba. Yang ini menurut aku lebih serem sih, soalnya nyangkut surga dan neraka. Nah, ceritanya Alkisah sang Buddha melihat orang yang dia kenal di neraka. Satu orang aja. Nah, Nah, sang Buddha ini inget nih kalau si orang ini tuh pernah menyelamatkan laba-laba. Jadi laba-laba itu udah hampir keinjek tapi nggak jadi gitu, karena si orang ini tuh ngeliat ada laba-laba nih, kalau diinjek kasihan kayak gitu. Nah, sang Buddha ini tuh terenyuh lah dengan kebaikan hati si satu orang ini, walaupun sebenarnya dia kriminal gitu. Nah, akhirnya sang Buddha ini mencutaikan benang laba-laba biar orang ini tuh bisa naik ke surga, dari neraka ke surga. Tapi pas lagi menaiki benang laba-laba itu, penghuni neraka lain tuh juga malah ikut-ikutan. Benang laba-laba setipis itu buat ngangkut orang sebanyak itu gitu kan ya. Kira-kira kuat nggak ya? Putus nggak ya? Terus si orang ini berhasil nggak ya? Cerpen yang keempat ada Kaki Kuda. Nah, ini masuk nih ke cerpen utama. Ini tuh tingkat keselamannya nambah lagi. Jadi ceritanya ada orang yang meninggal tiba-tiba. Penyebabnya tuh kalau nggak salah ya di bukunya ini tuh disebutkan gagal jantung lah gitu kan. Tapi ternyata ini di sini letak seramannya. Ternyata hal itu gara-gara malaikat salah orang. Jadi malaikat tuh mau nyabut nyawa si A, dia malah nyabut nyawa si B gitu. Nah, ribet tuh kan si malaikatnya, dan dia harus mau nggak mau gitu ngembaliin nyawa orang yang tadi gitu, yang salah tadi. Tapi ketahuan bahwa si malaikat pencabut nyawa ini tuh salah orang, si badan pria ini tuh keburu busuk. Jadi si kakinya tuh udah mulai membusuk gitu. Nah, sebenarnya dia tuh bisa hidup lagi asalkan kakinya tuh diganti ke kaki yang masih segar ya. Cuman karena nggak nemu nih kaki yang masih segar dan masih bagus, akhirnya si malaikat ini tuh ketemu sama kaki kuda, dan kaki kuda ini tuh emang bagus gitu. Kudanya tuh baru banget meninggoy gitu kan. Nah, dipasanglah si kaki itu tuh ke tubuh si pria. Tapi jadi pertanyaannya adalah, tapi emangnya bisa kembali utuh jadi manusia? Nah, yang kelima ada Bubur Ubi.
Nah, ini tuh tentang doa dan harapan. Jadi mengingatkan kita tentang kalau misalkan kita berdoa atau punya harapan itu memang harus yang spesifik. Apalagi kalau misalkan lagi minta sama manusia ya, itu harus banget spesifik. Nah, dikasih contoh nih sama si cerpen yang satu ini. Jadi ceritanya ada samurai. Nah, dia ini berharap bisa makan bubur ubi sepuasnya. Jadi dia tuh suka banget sama bubur ubi dan hanya bisa makan bubur ubi di hari-hari tertentu aja. Nah, dia bilang bahwa itulah satu-satunya yang dia inginkan seumur hidupnya. Lebay dong kan? Nah, ada samurai ternama yang ngedengar hal itu, terus dia nawarin, mau nggak lu makan bubur ubi sepuasnya, tapi lu harus ikut gue, gitu. Nah, si samurai ini tuh mau tuh, karena dia kan dijanjiinnya bubur ubi dan embel-embel yang lainnya. Nah, beneran dong, pas udah selesai menyelesaikan misi dari si samurai ternama ini, beneran dikasih bubur ubi, tapi bergentong-gentong kayak beneran lu mau makan bubur ubi sepuasnya kan. Nah, ini gue kasih bergentong-gentong gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah ini tuh dikerjain apa gimana sih? Karena bener-bener kayak ini kan lu kan dikasih lu kan mau makan bubur ubi sepuasnya, ini udah gue kasih nih bergentong-gentong, lo harus habisin sekarang juga gitu. Terakhir nih, ini tingkat keseramannya makin-makin. Judulnya Dalam Semak Belukar. Nah, cerpen satu ini sebenarnya selain seram bikin bulu kuduk merinding juga. Jadi ceritanya tentang mayat pria yang ditemukan dalam semak belukar tuh. Langsung tuh diusutkan kasusnya. Nah, saksi yang diwawancara tuh ada banyak. Ada pria yang jadi saksi pertama menemukan mayat, terus Tanjomaru sang perampok, suami istri di kuil, dan terakhir arwah dari lelaki yang dibunuh. Nah, semuanya itu mengatakan hal yang berbeda-beda, termasuk perkataan arwah lelaki yang dibunuh melalui seorang syaman. Nah, pertanyaannya, jadi siapa sih yang harus dipercaya? Oke, kita ke review keseluruhan. Sebenarnya tadi bukan review sih ya, tapi lebih ke sinopsis kali ya. Karena ya sebenarnya nih disclaimer dulu. Jadi aku ini tuh udah berulang kali baca ini, kalau nggak salah 2 apa 3 kali gitu aku baca ini 2 tahun yang lalu, dan sampai sekarang kayak masih ngeloading. Ini tuh sebenarnya isinya tuh tentang apa sih? Dia tuh si penulis ini tuh mau ngomong apa sih ke pembaca, itu masih ngeloading sampai sekarang. Jadi dari tadi tuh aku ngomongin bukan review dari atau opini dari aku seorang pembaca, enggak, tapi kayak lebih ke sinopsis singkatnya lah tentang isi dari setiap cerpen yang ada di buku ini. Tapi ya secara keseluruhan seperti yang udah aku bilang, kumpulan cerpen kali ini tuh kelam banget. Nah, kalau kelamnya emang kerasa banget. Mulai dari gerbang Rashomon yang dikenal sebagai gerbang iblis di Jepangnya sendiri. Nah, sampai ke mayat dalam semak belukar. Kalau mayat dalam semak belukar tuh lebih ke paranormal kali ya. Nah, ceritanya tuh susah dicerna nalar dan susah dicerna akal sehat juga seperti yang udah aku bilang sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya masih sangat bisa dinikmatin sih. Apalagi kalau misalkan kamu pecinta misteri dan thriller ya. Aku sih pecinta horor, cuman aku agak kurang bisa ngambil kesimpulan gitu dari setiap cerpennya. Ini tuh maksudnya apa gitu. Yang paling bisa itu ya yang tadi, yang bubur ubi itu doang gitu satu. Sementara yang lainnya entahlah kayaknya mungkin cuman cerita-cerita kelam aja. Terus dari hal-hal yang ditemui sehari-hari atau mungkin hal-hal mitos pada zaman dulu gitu, terus dibikin cerita ya kayak cerita horor biasa aja gitu lah mungkin ya. Tapi ya gitulah, aku jadi bingung deh ngomong kayak gimana. Intinya sih aku nggak nemu maksud dan tujuan apa yang mau disampaikan dari si Akutagawa Ryunosuke ini dalam cerpen-cerpennya itu. Biasanya setiap cerpen tuh ada pesan moralnya kan. Nah, aku tuh nggak nemu gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah baca ini si Kaki Kuda ini, terus mau sharing-sharing ke aku tentang pesan moral dari setiap cerpennya, bolehlah
tulis di kolom komentar. Oke, aku akan tunggu. Tapi kalau belum nggak apa-apa sih, aku juga bingung sebenarnya kalau ini soal ini tuh beneran. Tapi kalau untuk baca lagi kayaknya next lah ya. Mungkin nantilah kalau misalkan lagi ada waktu lagi gitu, terus ada waktu buat baca lagi ya, mungkin bisa aja sih buat baca lagi si buku ini. Oke lah, daripada cuap-cuapnya kelamaan, terus akunya juga ngomongnya udah belepotan. Sekian dulu review kumpulan cerpen Kaki Kuda. Thank you banget yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.